Halo. Hai, tuh balik lagi bareng kita berdua, duo gemoy. Karena kita adalah wanita. Benci kali. Perempuan. Gak penting banget. KBBI kita bisa Baru memulai Iya, sudah Gak jelas. random. Oke, Ya. seperti biasa di Cerita Wanita, kita akan membahas banyak hal yang luar biasa menarik tentunya tentang wanita, kehuru-haraannya seperti yang Raisa bilang, Ya. drama-dramanya ya. Melankolisnya. Iya, dan segala hal. Dan hari ini tentunya membahas tema yang lumayan menarik ya, bukan lumayan sih, sangat menarik karena untuk Sangat, beberapa ya. sebagian orang itu ini tentang hal yang sensitif. Ada juga yang merasa ini hal yang wajar. Apakah itu ya? Nah, kita akan membahas tentang wanita harus bisa masak. Tanda Tuh, tanya ya, tanda tanya. tanda tanya bukan tanda seru, Bukan titik. Wanita harus bisa masak, Iya, benar gitu. sekali Atau yang sudah tampil. bukan wanita harus bisa masak, Tuh, bukan ya, tapi di layar wanita, kaca ya, wanita harus bisa masak, gitu ya. Agak kalem ya. Hmm. Wanita harus bisa Masak. wanita harus bisa Enggak. masak. Bukan lagi voice over Iya, juga iya, ya, iya, gitu iya, ya. iya. Oke, menanggapi Menanggapi. dewasa kini Hemat, ya. menurut hemat saya Menurut ya. hemat saya ya, oke. Iya, Dengan tema kita yang satu ini, Mm-mm. kamu menanggapinya seperti apa, Raisa? Apakah benar wanita harus bisa masak? Galau banget jawabnya. Galau sih sebenarnya ya. karena mungkin range usia kali ya. Kalau dulu tuh Raisa mungkin sebelum nikah tapi Iya. udah kayak udah kuliah apa segala macam tuh aku belum bisa masak tik. Aku sama sekali nggak bisa masak. Kayak aku cuma bisa bikin mie instan terus goreng telur sama apa ya? Itu juga Masak rasanya nasi. masih STD ya. Aman. Masih STD. aman, ya? aman. Tapi baru bisa masak itu ketika nikah gitu. Oh, Jadi kayak motivasinya udah besar untuk iya, bisa masak gitu jadi ya. tiba-tiba kan aku nikah nih. Besoknya aku bangun pagi dong dengan status sebagai istri nih. Bangun pagi. Basah nggak tuh? Iya. Bukan dapur langsung Dapur, basah ya, iya, karena iya. kan sebagai istri, Takut. sebagai istri harus langsung Bisa masak ya, ya. cuci piring makanya Harus basah. ngulek Ngulek, di iya. dapur kan. Oke, jadi kamu bangun memang bangun langsung tidur tuh masak apa nih? Gitu aku ya. langsung menatap langit-langit kayak masak nggak ya, masak apa aku gitu. Iya. Dan dengan keyakinan yang aku yakin, aku masak, aku ke dapur, terus aku melihat YouTube. Oke, balik lagi ya. Dan menu yang pertama banget aku masak itu adalah ikan sarden, ikan kaleng. Oke, Jadi ikan kayak kaleng. jadi ikan kaleng kan aku tuh ada ikan kaleng nih. Terus aku olah kan, aku lihat bumbu dan itu kayak merupakan kebanggaan aku karena itu pertama kali aku kayak udah berasa chef bintang 5 tuh. Oh. Kayak ini minyak panas, Iya. aku kayak masukin bawang merah, bawang putih. Itu kan mungkin menu-menu yang biasa ya kalau Iya, bukan. iya. Tapi ketika aku bisa masukin serai, jahe, apa? Itu beda pride-nya. Iya, beda udah agak pride-nya. naik kelas Iya, nih. naik kelas karena Sama- bukan cuma bawang merah, bawang putih. Sama daun jeruk nih kan. Iya, iya. Tuh, kayak ketika udah menyatu Wanginya, kayak, aromanya. I'm a chef. Iya. I'm a chef. Kayak gitu. Iya, Jadi pada benar-benar. akhirnya karena keadaan yang menjadikan aku bisa masak. Kalau Padahal kita gimana? keadaan kan tidak memaksa ya Keadaan sebenarnya. tidak memaksa, hanya aku mungkin pengen juga sih waktu itu. Oke. Jadi kayak ya udahlah aku pengen masak juga gitu. Karena kebetulan suamiku tuh kan dia waktu dari masih SMA ya dia udah di asrama, terus dia sempat kuliah di luar, baru dia pulang lagi ke Aceh kan. Jadi mungkin dia sering dengan makan makanan luar. Jadi aku mikir ya udah coba mungkin ini waktunya untuk menjadi istri yang baik, kita masak di rumah saja. Oke, Dan baik. pun sekarang aku juga sering jajan di luar sih. Iya sih, tetap makin kesini makin sadar kayak untuk apa sih masak gitu ya. Tidak. Udah ada sekarang udah ada lauk 5.000 BTW. Iya, bagi tuh banyak kan. Jadi kita nggak payah dengan gerbam-gerbum Iya, tapi benar. tetap sih memang ada happy-nya di masak. Kalau Tika gimana? Benar. Nah, kalau menurut kamu berarti bukan harus tapi ada baiknya bisa gitu ya. Ada baiknya bisa. Oke. Enggak buat aku masak itu bukan keharusan sih. Tapi kalau misalnya memang dalam keadaan-keadaan yang urgent Iya, ya, iya. itu bisa sangat dibutuhkan. Nah, kalau aku sih juga lebih mikir kayak gini.
kenapa bisa masak nanti di proses anak MPASI tuh kebantu banget. Iya di benar. situ. Ya. Kalau Tika gimana? Kalau aku termasuk orang yang dengan statement tadi atau pertanyaan tadi, wanita harus bisa masak. Menurutku sih nggak harus. Karena aku nggak bisa. Bisa. Karena aku bisa Nggak banget harus ya, pinter, tapi mungkin kalau bisa ya bagus gitu ya. Karena Karena kamu memang masak nggak sih? mungkin yang standar-standar, yang basic-basic kayak telur dadar, Iya, telur enak ya. ceplok, kan? Mama Tika Iya, ya. nasi goreng yang cuma Tapi pakai by kecap the way, aja. aku agak nggak begitu gini kalau masak nasi goreng tuh. Kalau Tika tuh kalau bikin nasi goreng itu biasanya Tentunya simple dengan atau- bumbu instan ala mamaku ya. Jadi bumbu sudah ada dibikinin sama mama. Oh, gitu. Jadi tinggal celup. Mama goreng. ibu peri terbaik Ya, kita. benar. Jadi kita udah nikah tetap menjadi ibu peri. Iya, Love luar biasa. Mama, love. Wanita. Perempuan. Wanita. Penting banget. Ya, jadi kayak gitu. Aku merasa bagus kalau memang bisa masak, tapi menurutku bukan satu hal yang wah ini kalau nggak bisa parah banget nih. Nggak kayak gitu. Karena mungkin iya, balik lagi kalau ngomongin kodrat itu bukan kodrat ya. Kodrat itu melahirkan, menyusui, mens itu kodrat gitu untuk wanita. Tapi masak siapapun apapun gendernya kita bisa melakukan Bisa. itu ya. Aku malah sering ngeliat tuh di luar negeri gitu, banyak kan yang cowok-cowok lebih sering masak buat cewek Iya, aja kan, di mana-mana chef itu adalah laki-laki. keseringan. Iya, di mana-mana biasanya chef itu adalah laki-laki. Makanya aku heran kenapa kita di sini kayak memang harus perempuan yang bisa masak gitu. Nggak gitu dong. Malah aneh kalau perempuan nggak bisa masak. Sebenarnya nggak aneh juga Nggak sih. sih. Mungkin balik lagi karena adat kita di sini ya, mungkin ya karena memang pembawaan adat kita di sini kan rata-rata perempuan itu memang yang ngurusin dapur gitu ya, mungkin ya. Tapi kan makin ke sini, makin ke zaman seperti ini kayaknya perempuan udah banyak yang kerja, udah bukan berarti tidak meninggalkan dapur sama sekali gitu, enggak, tapi hanya saja mungkin nggak akan selihai ibu-ibu kita dulu yang nggak kerja tapi memang full jadi ibu rumah tangga gitu ya. Tapi aku memang lumayan envy sih kalau aku ngelihat mamaku Iya. atau mamiku, nenekku maksudnya. Itu tuh jago-jago gitu masaknya. Iya, kayak iya, gitu. iya. Maksudnya kayak gimana ya caranya? Karena dulu aku sebelum aku nikah, aku ngelihat ini ada ilmu dari mana kok bisa campur sana campur sini dengan Jadi- bumbu yang kompleks tapi enak kayak Enak, gitu. benar-benar. Gimana caranya cuy? Tolong gimana Mungkin gitu. ini lebih ke mereka punya waktu yang lumayan banyak untuk explore, ya enggak Iya, sih iya. gitu. Nah, Dan- sedangkan dan enak nggak sih? iya karena bisa explore, karena punya waktu untuk explore itu, jadi mereka tahu nih, oh kalau ini campur ini. Pokoknya waktunya banyak gitu untuk bisa explore. Sedangkan kita mungkin kalau punya waktu untuk bisa masak itu nggak bisa lama-lama karena kita Kita dikejar bisa waktu. instan aja gitu ya. Nggak bisa di syuting. Udah Mau mie aja, masak mie aja. masak soto juga sekarang kan udah ada bumbu instan BTW. Oh iya, bener, soto bener. mau nasi Kayak minyak, nasi sup- apa. sup bunjut ya? Iya, sup buntut. Itu kan juga orang juga udah ada Bumbu packingnya. Iya benar. Bahkan sekarang juga ada tuh kayak ayam gulai merah, ayam Iya kari. benar, udah ada bumbu instannya. Jadi kayak Tapi semua kamu orang tipe bisa. suka bumbu instan Enggak sama. enggak, karena mungkin banyak yang rasanya tuh mungkin nggak sesuai dengan lidah kita yang udah terbiasa makan dengan makanan yang bumbunya tuh diracik sama orang tua kita Iya, bener gitu. banget. Jadi mungkin kita prefer bumbu-bumbu yang kata mama pakai ini nih, gitu, resep dari turunan lah biasanya kayak gitu ya. Jadi kenapa menurutku nggak harus ya karena itu tadi, kayak siapapun bisa harusnya bisa saling mengisi aja gitu. Ketika nggak bisa kita asal mau belajar ya sebenarnya nggak masalah. Iya, benar banget. Cuman bukan satu kewajiban yang kalau nggak bisa tuh memang udah salah besar, udah dosa terbesar dia tuh nggak kayak gitu. Makanya kalau misalnya lagi mau belajar masak nih, kalau orang-orang dulu nih ya, tanteku juga, aku ngeliat dia tuh kalau mau masak tuh kayak nyatet di buku. Iya, gitu, benar. kayak lebih Jadi ada effort gitu ya. Kalau buku. mungkin sekarang juga karena udah ada YouTube kali ya. Iya, jadi nggak iya. terlalu. Tapi tetap walaupun YouTube kan belum tentu sama dengan selera lidah kita nggak sih? Kita Makanya, karena udah terbiasa. kita even kita pakai YouTube kita juga harus explore Iya, juga benar, gitu supaya dengan sesuai gitu. dengan racikan kita gitu. Dan mungkin akan lebih baik dengan cara mencatat itu tadi ya. Jadi buku primbon itu emang harus ada BTW. Primbon ya. Kalau saya sebutnya itu buku primbon. Jadi Kenapa? saya pernah melihat sepupu saya gitu memang ketika orang tuanya udah nggak ada gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba harus bisa dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi karena selama ini orang tuanya yang ngurusin urusan dapur gitu, tiba-tiba nggak ada, dia kayak harus makan apa nih, harus masak apa nih, karena kalau beli tiap hari juga kan bosan kan.
Akhirnya dia buka tuh buku primbon. Untungnya dia pernah mencatat segala macam resep makanan dan juga masakan dari ibunya. Dia gitu. atau ibunya Dia yang catat. Ih, Dia yang catat. tapi itu apa ya, buat aku salah satu hal yang berharga sih, Ti. Karena aku juga kayak yang mulai pengen nanya ke mamaku. Kalau di daerah aku tuh yang paling terkenal kan kalau makanan mau menjelang mau menjelang puasa tuh si reboh ya. Jadi dari dulu aku kecil itu tuh setiap puasa, setiap sahur, kita tuh disuguhkan dengan itu si reboh ini. Kalau sahur itu biasanya si rebohnya tuh diambil, dipotong-potong, digoreng, dimakan pakai kuah sayur. Gils, Subuh tuh. Benar. Kadang nggak pakai kuah pun, pakai nasi panas aja. Enak. Terus kalau misalnya mau buka puasa baru nih yang versi originalnya yang nggak digoreng. Dan itu tuh enak banget menurut aku tuh, kayak dimanapun sekarang kayak orang ada event apa, mau buat si reboh apa, aku merasa nih nggak ada yang kayak resep mama dan mamiku gitu, karena emang beda. Jadi memang aku percaya sih, Tik, beda tangan beda rasa ya kalau aku ya. Iya, setuju, gitu. setuju. Jadi memang enaknya sih memang catat dari orang tua kita atau dari mami atau dari nenek. Iya, gitu. itu tadi karena kita memang udah terbiasa merasakan rasa-rasa yang seperti itu Rasa keluarga ya. dari dalam perut kan. Jadi apa yang dimakan sama orang tua kita ketika kita masih di dalam perut juga kan itu mempengaruhi. Kenapa kadang-kadang kita ngelihat kok ini anak tiba-tiba bisa suka asam keeng, kok tiba-tiba bisa suka ke mama, kok senangnya makan yang ini. Karena memang bahkan dari ketika kita masih mengandung itu mereka bayi ini sudah merasa gitu. Makanya ketika dia lahir, ketika dia mungkin umur 2, 3, 5 tahun, dia suka dengan satu makanan karena dia kayak flashback gitu loh. Iya, katanya penelitiannya nggak sih? Aku nggak tahu penelitiannya, tapi ada atau enggak, tapi itu hampir cerita itu tuh hampir aku temui di setiap orang yang aku jumpai gitu. Rata-rata anaknya tuh suka makanan yang dia makan ketika hamil. Gitu. Anaknya ketika lahir suka makan itu. Aku waktu ngidamnya pada nggak di sini semua. Waduh. Tapi mungkin kalau dia ngerasain itu dia akan kayak aku pernah kayak aku pernah menelan rasa ini gitu ya. Jadi memang iya ya, mungkin kita kadang pas ini kok dia suka ini nih. Kalau kita kan suka asam keeng misalnya. Ini kayak mamanya nih suka asam keeng gitu. Jadi kayak ada beberapa menu-menu masakan yang nanti akan menjadi cita rasa keluarga tuh. Tapi kalau buat kita perempuan harus bisa masak apa enggak, itu kembali kepada kondisi ya. Mungkin ada kondisi kita nggak perlu masak dan kayaknya everything is good, kita nggak bisa masak nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang menjadi masalah ya nggak apa-apa. Tapi ketika sudah menjadi, mungkin kita kan kalau udah nikah kan, mungkin ada yang kayak aku nih yang pengen serving something buat suami gitu, ya udah nggak apa-apa, ya udah silahkan dengan itu gitu. Tapi buat aku tidak menjadi keharusan sih wanita untuk harus bisa masak. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau cuy yang nonton kita gimana, merasa apakah harus? Ya mungkin ada yang nggak bisa, emang harus banget gitu. Harus jago ngulek cabe sekilo sekali ulek kayak gitu. Nggak boleh blender gitu ya. Jadi iya. Tahu. Nah, jadi ada malah tuh sempat jadi kayak bukan meme sih. Jadi kayak ini dijadiin lucuan yang ini kalau nanti aku punya menantu, dia harus bisa ngulek cabe, saya nggak boleh pakai blender, jadi harus pakai ulekan gitu. Itu menjadi standar ibu-ibu untuk menerima seorang menantu perempuan. Jadi waktu perkenalan tuh kan kalau yang istri kan bawa cabe dulu. Ini tante sekilo cabe. Iya. Untuk trial and error gitu ya. Jadi kayak gitu pernah dijadikan standar. Jadi bukan lagi bisa masak tapi dilihat bisa enggaknya tuh nanti dengan hasil ulekan pakai itu tadi, ulekan cabai. Tapi kamu bisa ngulek? Bisa. Cuman mungkin nggak akan sehalus itu ya. Orang tua kita dulu kayak kayak dulu tuh blender beneran. Tau nggak yang kayak batu tuh? Iya benar batu. Iya, batu giling. Nggak perlu nge-gym, tidak perlu nge-gym, sudah berbentuk ya dengan ulekan itu tadi ya. Nah tapi memang pinter masak atau bisa masak ini kan lagi-lagi tergantung profesi juga biasanya jadi ada yang mungkin wanita karir itu nggak pinter-pinter banget karena
itu tadi ya, dia nggak punya waktu yang banyak untuk explore. Sedangkan mungkin yang memang ibu rumah tangga yang memang lebih sering di rumah, mungkin dia punya banyak waktu untuk bisa explore makanan gitu. Dan itu nggak ada yang salah dari kedua kondisi tersebut gitu ya. Tapi memang setidaknya nggak pinter-pinter banget masak, tapi perempuan atau juga wanita kayaknya boleh deh harus tahu kayak bumbu dasar gitu ya, bumbu dasar yang dasar banget lah gitu, yang memang jadi patokan kita untuk mau masak apa aja pasti ada nih bumbu dasarnya gitu. Minimal pernah bantu orang tua masak di dapur secara nggak langsung, itu kan juga bisa jadi pelajaran untuk kita nanti, oh masak ini tuh ternyata kayak gini gitu. Walaupun nanti akan lebih oke ketika langsung praktek ya. Jadi kalau cuma teori, cuma lihat aja gitu ya, kayaknya kurang gitu. Emang harus dipraktekin sih. Dulu aku juga awal-awal kan ada ngebantuin mama gitu kan. Jadi kayak ambil ini, tetap aja sih nggak bisa, harus memang langsung kita masak. Benar. Begini caranya. Benar. Ini ada 8 tips belajar masak untuk pemula. Ini bisa jadi referensi buat kamu yang ingin belajar masak ya. Yang pertama, hilangkan keraguan untuk mulai. Aku banget, jadi kayak di bangun pagi kayak udah bismillah yakin bisa gitu tanpa ragu. Terus yang kedua, kenali dan pastikan kamu menggunakan alat masak yang tepat ya. Jadi jangan salah-salah alat masak, itu kan juga mempengaruhi kualitas dan rasa dari makanannya ya. Terus kenalin bahan-bahan makanan, ini yang kayak tadi Tika bilang penting banget. Jangan masukin gula, rupanya jangan dimasukin malah garam, lada. Jadi beda dong cuy. Tapi itu memang basic banget yang perlu dikenalin sih. Kan gampang tinggal search kayak kita. Terus baca buku resep tuh, atau tonton tutorial memasak. By the way, aku punya 2 buku resep sekarang. Oh wow. Tapi nggak pernah aku coba. Pasti pernah ada yang satu. Aku juga punya 2 buku resep dari Momicha. Mana sama lagi? Momicha, kami berdua adalah fans dari kamu, tapi belum pernah mencoba. Aku pernah satu ayam bakar taliwang. Aku pernah satu mie tek-teknya. Ya. Dan jadi. Aku jadi iya, ayam makanya. Bakar taliwang itu aku jadi. So in love. Iya, benar. Terus teliti resep. Nah, ini penting juga. Tapi kalau aku sih, kalau teliti aku malah akan aku tambahkan lagi, aku lebih ke eksplorasi resep ya, dan rasa. Terus 6, mulailah dengan yang mudah tuh, ikan sarden kaleng. Semudah apa ya, nggak Indomie juga ya. Tip, nggak mie instan juga. Tidak mie instan juga ya. Jadi ayo udahlah iklan sekali ya. Yang kayak mie instan kan kalau untuk sarapan paginya agak-agak gimana ya. Jadi udah deh kita buat ikan sarden dan alhamdulillah jadi kayak lagian kan simple ikan itu sarden aja. juga kan enak untuk dengan nasi putih juga udah oke banget ya, kayak nggak harus tambah-tambah yang lain. Iya, dengan cita rasa yang kita eksplor itu justru enak. Yang penting kalau aku nih, menurut aku ini kalau yang pengen belajar masak sih ya, karena aku juga masih belajar nih, yang penting harus berani dengan rasa, itu dia. Berani aja buat naro ini itu. Iya, pede ya sebenarnya ya, harus pede aja gitu, walaupun nanti hasilnya ya mohon maaf lahir batin gitu ya, tapi yang penting yakin aja dulu. Gitu. Sebenarnya kuncinya memang harus seyakin itu kah gitu, karena kan ada yang kayak aduh ini keasinan nggak ya, atau ini manis nggak ya, atau ini rasanya tabu nggak, ini tabu nggak ada rasa atau gimana gitu kan. Malah aku sekarang tuh aku yang masih kurang pede tuh buat kue. Baking. Tapi aku cuman baru buat sekali sih. Brownies sama kayak cokolava cake. Jadi. Cuman itu doang. Abis itu aku nggak pernah explore lagi karena aku memang agak-agak nggak pede, entah kenapa aku mau baking kurang pede. Karena aku suka bingung akan tepung tapioka, tepung beras, tepung maizena, tepung terigu, aku bingung banget. Benar. Bingung. Terus yang kayak pokoknya susah deh. Dan perbedaan dari tepung-tepung itu sendiri ya, gunanya apa? Kalau yang untuk kembang pakai ini, yang untuk protein rendah, protein sedang, protein kayak aku bisa nggak jangan beli saja daripada aku bikin emosi tuh. Jadi bisa nggak jangan nama-nama beban hidup kita dengan pilihan tepung-tepung itu karena tadi memang ya. kan sama ya, bentuknya sama, dan aku hampir tidak bisa membedakan kecuali tepung maizena. Aku tahu banget gunanya untuk mengentalkan. Karena mungkin kalau kita mau bikin apa sih kayak bisa aku bikin ini ikan asam manis itu kan biasanya manis gitu kan. Iya, benar-benar kok itu udah katam ya. Tapi kalau yang lain-lain enggak, aku mending beli aja. Tapi sebenarnya kita salut banget sama orang yang
bisa dibilang wanita karir tapi juga pinter masak. Nah, ini mungkin Itu berawal bikin dari envy banget sih iya sebenarnya. benar-benar ini didikan dari orang tuanya mungkin yang memang udah belajar dia nih udah belajar masak dari sejak dia sekolah gitu. Jadi sebenarnya kalau sekolah kan balik lagi ya punya banyak waktu juga, kita pulang sekolah bisa bantu orang tua atau diajarin masak gitu ketika libur. Nah ini yang bikin dia ilmunya tuh nempel gitu, jadi mau kerja nggak kerja juga ya tetap bisa masak dan disempetin masak gitu, luar biasa banget. Aku punya satu kawan yang satu teman yang itu dia harus masuk kerja tuh jam 7 ya, paling nggak absen jam 7:30 harus sudah di kantor gitu kan, tapi setiap pagi aku ngelihat dia tuh sarapan pagi untuk keluarganya tuh kayak kenduri gitu ya. Oh, iya? Jadi memang kayak ada yang udah masak lemak ini, kuah lemak ini, pokoknya udah makanan berat gitu. Jadi kayak mungkin sekalian untuk siang, tapi maksudku dia sempat loh pagi di Jam tengah berapa kakak bangun, kakak itu yang tolong ingin ajarannya? itu yang Jam 3 kan yang Bang? selalu aku pertanyakan jam berapa. Enggak kok sekalian sholat subuh katanya. Tapi kok kayak sempat empat menu gitu loh. Bisa kayak 4 ada lauknya misalnya ada 2 gitu kuahnya, terus ada buah, terus ada oh my god. Ini jenius. Tapi mungkin ini juga sih kali ya, mungkin sekarang tuh kan terkenal dengan istilah meal prep ya. Jadi kayak udah disiapin duluan gitu, misalkan misalnya kayak udah diblansir dulu atau udah dipotong-potong. Jadi paginya tinggal dikeluarin dari kulkas, tinggal cemplung kayak kita lagi buat MPA Sitik. Iya Kan benar. semua udah dibersihin ya. Iya. Kan sebenarnya yang bikin lama itu proses ngupas-ngupasnya Iya, itu tuh yang lama. blendernya, ini Jadi itu. kalau misalnya kalau aku kemarin kalau untuk cepat sat gitu udah bahkan sekarang kan udah ada yang di-chop ya, kayak Iya, dibikin chopper. minyak bawang putih gitu. Jadi tinggal masukin, jadi nggak kayak motong-motong lagi. Kalau aku tuh kan kayak masih kupas aja, semua udah dikupas terus stokin dicuci stokin dalam kulkas misalnya kayak gitu, atau dikupas aja nggak dicuci dulu tapi udah di stokin, ntar masak tinggal dikeluarin nggak perlu kupas lagi, jadi kayak lebih cepat, irit waktu kayak gitu. Kayaknya bisa jadi itu step mungkin step yang digunakan kayak gitu. Ada juga yang versi repack cuy. Oh, Iya I see. kan? Kan sekarang juga ada yang dijual ya, kayak mau masak kuah asam misalnya. Kuah asam itu udah ada di pack 1 paket gitu isinya untuk masak kuah asam gitu. Kuah ini kayak kuah misalnya kuah bening gitu-gitu. Ada di salah satu Sosmed ya? enggak di sini di salah satu supermarket ada menjual itu. Oh iya tahu. dong, Kuah supermarket. sayur asam sih yang aku Iya nemuin. misalnya iya sayur asam misalnya, terus mau sayur apa gitu. Terus kalau ada yang santannya sampai santan instannya itu udah ada juga di dalam packnya itu gitu. Udah sesimpel itu sekarang. Kalau kalau satu lagi tuh yang versi masak banyak, termasuk see. adikku nih masak rendang sebanyak-banyaknya, terus dipisah-pisahin ke dalam plastik kayak gitu. Ntar ketika mau makan, Iya. tinggal dikeluarin. Oke. Jadi kayak diambil satu-satu dari plastiknya kan tidak biar tetap enak, biar nggak bercampur-campur kan, dan dia nggak basi sih, nggak cepet basi. Jadi kayak ambil seperlunya, panasin, tinggal makan gitu. Oke, jadi sekali masak. Sekali masak Nanti tinggal sih, panas-panasin aja gitu ya. sih. Oke. Nah, Dan mungkin itu enggak dimasak mateng by the way. Maksudnya kayak Oke, apa setengah dari iya, mateng, iya, mungkin iya. ada yang sebagian harus kayak gitu kan, biar tidak berarti kan dia mengurangi menyediakan waktu lebih untuk itu ya nggak Of course, sih? biasanya tuh di weekend sih harus dibumiin ya, Iya. untuk Senin sampai Jumatnya. Ya, sebenarnya kayak memang gitu. harus diniatin sih kalau Sebenarnya perkara kayak- masak ini ya, balik lagi Bener gitu banget ya, sih. kecuali memang yang memang udah ahli banget gitu. Tapi balik lagi sebenarnya ada wanita yang memilih untuk aku harus bisa masak itu karena pengaruh suami, ada mungkin kayak kamu gitu. Jadi memang mau serve suami dengan sesuatu hal yang beda karena selama ini mungkin dia selalu makan di luar karena jadi anak kos dan lain-lain gitu ya. Karena anak kosnya tuh sih, tapi Iya. dia memang happy makan di rumah menurut aku gitu. Jadi ada yang memang karena pengaruh suami, ada juga karena tuntutan dari orang tua yang memang mewajibkan dia harus bisa masak. Nah, atau juga karena memang rasa bosan yang timbul gitu ketika kita tuh beli makanan terus di luar gitu. Akhirnya nggak bisa dibiarin nih. Kayaknya aku harus belajar masak deh gitu. Minimal nasi goreng deh gitu ya, yang paling simpel gitu ya. Saking akhirnya bosan banget mungkin selama ini beli makanan siap saji gitu. Terus juga apalagi kadang kan ada rasa yang beda gitu ya, ketika keluarga minta kita masak makanan yang mereka suka gitu, ya nggak sih? Jadi kayak Bener. wah ternyata
yang aku bikinin itu bisa keterima dengan lidah pernah mereka. lagi aku baru enggak sih udah setahun nikah gitu deh. Terus tua aku dong. Beliau nggak nge-request sih, cuman waktu itu lagi kurang Fit gitu fit ya, gitu, kurang jadi sehat. ngide lah kakak Pedro kayak coba aja kalau nggak kita buat ini, buat kuah bening. Jadi aku tuh lucu banget ya, aku kan dari nggak bisa masak, Iya. pas baru-baru bisa masak aku tuh malah aku buatnya ikan steam asam manis, terus apalagi saus padang. Yang berat langsung Yang ya. berat, tapi aku tidak pede buat sayur bening Tika. Beneran aku nggak bisa buat sayur bening waktu itu. Jadi for the first time in my entire life ini aku masak kuah bening, bening. itu trial errornya mertua Memang langsung cuy. itu, Jadi kan kayak iya. aku kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak aku sempet telepon mama kan, ini gimana ini. Jadi aku masakin dan ternyata proof gitu. Jadi kayak yakin aja Tik, itu pertama kali aku kayak bentar-bentar aku sampai ngevideoin bentar-bentar gitu kan. Kayak aku bisa bikin kuah bening, aku bisa. Nah, Jadi beda-beda. kayak aku tuh lompat gitu Iya, pas aku makanya masak. beda-beda pencapaian orang gitu ya. Ada yang merasa bisa bikin asam manis itu itulah pencapaian terbesarnya gitu. Bisa Tapi bikin aku serboh itu adalah pencapaian paling besar. terbesarnya. Kamu kebalikan, duluan yang susahnya ya Baru aku baru coba belajar. yang Karena nggak tuh buat aku kuah bening itu harus apa ya? Tricky ya mungkin. tricky Tricky kenapa? sih menurut Tricky aku. kenapa? Karena kalau kita nggak pinter-pinter kita iniin rasa gitu ya, dia bisa tabu, bisa kayak hambar. Aku malah kepengennya itu kan kalau aku masak itu keluar manis dari buah jagungnya, dari buah katesnya. Jadi aku tuh tipe masaknya tuh akan berwarna-warni gitu loh, Ti. Kayak masak kuah bening aja tuh ada jagung, ada kates, ada bayamnya. Jadi Iya, nggak yang iya. kuah bening plain gitu, ada banyak irisan cabai. Aku suka Iya, warna-warni iya, gitu iya, kan. I see, Jadi I see. ternyata ketika bisa tuh kayak alhamdulillah Iya. terima kasih atas segala. Berarti ada memang tipe-tipe yang kayak gitu. Misalnya nih kayak bikin ke mama yang apa sih tumis ya yang kering itu ya. Nah aku juga tipe yang seneng lihat kalau aku tuh biasa necutku ya yang bikin ya nenek atau mama itu yang ada cabai merah, cabai hijau sama kentang. Jadi warnanya tuh ada merah, hijau sama kuning, cantik gitu. Dan dari suntinya itu kan warnanya udah coklat, udah gelap Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. cantik ketika ada Jadi pengen ya, ke mama cuy. enak lagi. Aku malah ngebayangin nanti kayak berminyak-minyak. Ya ini Kayak masih panas. iya masih panas dan Atau itu yang kuah? enggak, ini yang tumis gitu, yang memang kering gitu kan. Tapi ya itu ada warna merah, hijau dan kuningnya, dan cabenya itu bukan yang memang udah layu mateng Iya, banget ngerti, enggak, ngerti, masih masih segar fresh. gitu loh, ya Masih masih kalau segar. itu masih yang krik-krik gitu. Bener, krik-krik, kentangnya nah. juga masih pokoknya masih kuning warnanya, bukan yang udah cute, enggak Iya, gitu. bener. Jadi harus apa ya, kadang-kadang kalau aku nanya tuh, kenapa sih Nature ini harus ada cabai ini gitu, kenapa ini nggak di blender? Enggak, di blender juga ada katanya, ini itu supaya bagus, jadi begitu di serve itu berwarna gitu. Iya. Ternyata orang dulu ya, maksudnya ya ukuran nenek-nenek gitu ya, itu juga memperhatikan keestetikan Iya dong, satu pasti. makanan. Justru aku jadi inget mamaku nih kalau misalnya masak itu, beliau tuh paling nggak mau kayak misalnya buat kuah atau apa itu yang udah lembek banget. Jadi kalau dimakan tuh emang masih punya krek-krek gitu. Iya. Jadi kayak misalnya buncisnya Iya. atau kacang panjang gitu-gitu ya. Yang pertama dari segi nutrisinya masih dapat, Masih ada. Yang kedua dari looknya itu juga masih bagus, Seger gitu ya. seger, fresh Oke, gitu. ya keren banget. Jadi memang beda-beda selera kita, Iya. terus juga beda-beda mungkin pencapaian orang dalam hidup ya. Ada yang memang merasa aku udah mencapai sesuatu yang luar biasa ketika aku bisa masak menu yang ini gitu. Atau memang ada juga yang ya minimal nasi goreng udah oke gitu. Atau gitu. mungkin yang kayak aku udah bekerja nih, aku udah cukup dengan pekerjaan aku cuma mau beli, ya nggak apa-apa. Iya, nggak masalah Ada juga juga. yang kayak aku tetap mau bisa masak nih, ya oke, nggak apa-apa. Jadi semua itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing ya, dan tinggal menyesuaikan dengan kondisi aja. Iya, tapi kalau kita mau ngelihat lagi nih saya, balik ke masa-masa, ada nggak sih masa-masa yang cewek itu ketika nggak bisa masak itu kayak satu, jadi kayak cewek cantik gitu kalau nggak bisa masak, ada nggak sih? Kamu tahu nggak? Ada tuh, jadi ada dulu di masa yang mungkin entah itu SMP, entah itu kuliah, entah itu SMA lah gitu ya.
nggak bisa, aku nggak bisa masak. Itu pertanda berarti tangannya masih mulus, nggak bau bawang gitu. Ada. Nah sekarang tuh eranya udah beda gitu ya. Jadi pride-nya tuh berbeda ketika kita bisa masak, tapi kita di in same time kita juga wanita karir gitu. Makin tough, makin cantik kayak gitu. Iya, Kayaknya gitu ya. dan ini yang mungkin perbedaan dari masa ke masa gitu, yang akhirnya Trennya kayak gitu. Bahkan sekarang kayak cowok-cowok juga, teman-teman cowok juga pasti sering gangguin kan, kayak emang tahu nama-nama bumbu dapur yang ada yang paling dasar deh gitu. Sebutin Tik, kamu tahu apa ya, aja? bawang, Merah. bawang, putih cabe, merah cabe, hijau kemiri, lada. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa lagi? Yang mirip sama kemiri apa sih? Hah? Yang mirip Pala. sama enggak. Mirip Ada sama yang kemiri. kecil-kecil. Ada. Bunga lawang. Enggak, beda dong. Bunga lawang kan Cengkeh. bentuknya bunga. Cengkeh kan beda. Yang kecil-kecil yang untuk di sop itu ya? Iya. Apa coba? Yuk, boleh komen ya. Aku tahu lagi bentukannya. Tahu kan? Ah. Tahu kan yang kecil-kecil? Apa sih namanya itu? Jadi Tahu, dan ada tahu. juga nih, ada juga apa sih kayak bumbu halusnya ya, maksudnya kayak cabai kering yang udah dihalusin kan juga jadi cabai, apa sih namanya istilahnya, kayak udah jadi bubuk. Iya, Nah iya. udah jadi bubuk. Ada juga misalnya kayak kelapa gongseng yang basah, yang kering gitu-gitu ya. Itu kan jadi dasar untuk masakan Aceh biasanya, yang memang pakai bahan-bahan yang kayak gitu. Kalau bahan sih masih lah ya, Masih lah gitu ya. ya, sedikit Tapi gitu aku ya. justru lebih BTW mengenal ketumbar, yang tadi ketumbar. Ketumbar ya? Kemiri sama ketumbar tuh kan kadang-kadang kita suka, ini yang mana kemiri, mana ketumbar ya? Masa sih jauh kali? Aku masih kayak gitu. Karena saya adalah wanita. Perempuan. Tapi memang kalau aku tuh awal-awal belajar masak kan karena masih kecil ya, maksudnya kayak awal-awal aku lihat masak. Jadi kalau aku tanya ke mama atau ke nenekku kan suka pakai dengan istilah bahasa Acehnya kayak gitu Oh, kan. I see. Jadi Ya, kayak ya. aku malah nggak tahu kalau bahasa Indonya apa. Apa benar. Jadi kayak misalnya kayak gini atau aweh apa bahasa Indonesianya? Ini kayak ini kuah yang dipauh. Jadi kayak bukan ikan apa dipauh. Enggak tahu apa Ada sih. itu kayak gitu. Jadi aku cuma tahu namanya tuh kayak dalam bahasa Aceh. Jadi kalau Iya, aku iya. harus menggunakan bahasa Indonesia kayak aku nggak tahu. Nggak tahu. Ada. Karena ini namanya aku karena dari kecil. Iya, Even kayak yang awuh apa ya? Awuh masak. Iya, Apa gitu. masaknya dipauh gitu, Jadi dipauh kayak- gitu. Aku tahu. Jadi kayak aku nggak tahu apa bahasa Indonesia by the way. Jadi aku Memang cuma mungkin bilang namanya awuh. memang itu kali Mungkin ya. kayak emang awuh kali ya. Kayak ini juga Karena deh. kan nggak yang keluar kota, nggak yang keluar Aceh membelikan yang Dijual nyari makanan nyari gitu kan. makanan. Karena Pasti memang- orang Aceh gitu karena aku ya. cenderung aku nggak yang terlalu masak Aceh banget kalau buat pasanganku Oh, gitu. Lebih gitu. sering yang kayak asam manis, ikan steam gitu-gitu. Oh, sama kayak ini juga loh, engkut bace. Nggak semuanya. Baca aku tahu. Iya, tapi kan bahasa belut Indonesianya bukan belut, dia kayak Gabus. Dia Gabus. Engkut bace. Ikan gabus. Ada yang digoreng kering, ada yang dipauh. Awuh. Nah gitu, Nggak itu kan tahu masakan lagi Aceh di besar banget ya kalau nggak salah. Iya, Kalau nggak salah aku nggak gitu ngeh. ya. Mungkin aku makan tapi aku nggak ngeh. Kalau aku tahu nyarinya ya, karena emang aku suka banget, tapi jangan suruh. Kayak Aino yang Di warna kayak kuning. oh iya Ya nggak tahu. sih? I love it. Tapi Iya. aku nggak tahu tripa awun namanya. Aku I juga nggak love tahu sih it. bener atau enggak, Aku boleh komen ya. tahu, aku Boleh tahu. komen itu bener nggak sih namanya kayak gitu? Karena ini berdasarkan apa sih kayak Pengalaman pribadi aja. turunan dari orang tua yang katanya ini di PAU di mana salah satu orang tuaku juga bukan orang yang Aceh asli banget juga gitu. Jadi Kamu mungkin Aceh mana sih, Tik? kalau papa ya Aceh gitu, kalau mama kan campuran Oh, gitu. campuran. Jadi masih belum paham-paham banget juga mungkin penyebutannya gitu. Tapi kalau sama papa bisa kita validasi bener nih gitu. Jadi yang penting adalah juga melihat dulu ini ya resep dari turun temurun nih ya. Iya, Karena iya. cita rasa kan kecenderungan Beda-beda. ikutin selera yang dari kita Indatu besar nih, dari ya. Indatu, dari keluarga kita sendiri. Karena tiap Benar. keluarga mungkin punya ciri khas masak yang berbeda-beda. Yang penting adalah gimana kita bisa untuk
survive dengan bisa survive untuk masak sendiri. Tapi kalau misalnya memang memilih untuk ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa masak juga nggak apa-apa, ya benar-benar sama sekali nggak menjadi masalah. Karena memang masak sekarang itu kan bukan cuma perempuan aja, tapi iya juga benar, laki-laki kan juga laki-laki juga bisa masak. bisa gitu ya. Ditambah lagi-lagi kita kan sudah ada apa sih kayak kemudahan ojek online ya, YouTube terus is the ada best, YouTube, mantap, pop gitu. terus TikTok juga juga. TikTok sekarang, terus ada apa sih kayak gule-gule lauk pauk yang 5.000-an gitu, walaupun mungkin rasanya beda-beda gitu ya, tapi balik lagi kalau udah nggak sempat boleh kali ya untuk Boleh rame-ramein kali ya. untuk rame-ramein meja makan Aku gitu malah, ya. wah gila TikTok. Wah gitu ya. Tapi ada loh kayak sepupuku aku juga ngeliat gitu ya. Jadi biar dia masaknya satu macam, tapi supaya rame itu sisanya dia beli gitu loh. Jadi kayak nggak, dia merasa nggak berdosa banget gitu aku karena meja makan rame gitu. Walaupun yang dia masak cuma satu, misalnya ikan lado gitu. Aku sering gitu kalau lagi puasa kali. Ya kalau puasa kan mungkin kita kayak Lapar mata kali juga ya. lapar mata, terus juga kayak karena mungkin kita pikir udah ini setahun sekali pengennya, dan kalau bulan puasa itu kan kayak momen bakalan makan satu meja makan rame-rame. iya kan? iya. Jadi kayak harus banyak aja Harus gitu ya. banyak Padahal aja, nanti kayak, bersisa lagi. Makanya kayak udah coba kita kurangin kebiasaan lapar mata ini Iya. tolong. Karena ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya ya. Iya. Mubazir itu dosa gitu ya Bener gitu. banget ya. Iya. Jadi hal-hal yang gitu bisa kita hindari lah, kita kurang-kurangin lah ya. Iya, intinya kita kalau mau masak juga kan kayaknya nggak cuman sekedar ya penting udah bisa masak gitu, tapi kayaknya kita juga harus tahu deh, kita harus pelajari juga yang mana makanan yang mengandung karbo yang nggak boleh berlebihan, terus juga makanan yang jenisnya ini protein gitu ya, yang memang nutrisinya tuh bisa memenuhi kebutuhan kita gitu, dan makanan-makanan lain yang memang nggak sekedar cemplung-cemplung aja Iya, deh benar. gitu. Jadi memang harus banget tahu gitu kebutuhan tubuhnya, kan beda-beda juga nih kebutuhan nutrisi setiap orang kan beda-beda gitu ya. Ada yang kayak Raisa mungkin sekian, aku juga sekian gitu, jadi nggak bisa dipatok. Oh berarti kalau cara masak yang kayak Raisa ini yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi aku, nggak Karena selalu memang kita kayak yang gitu. paling mengenal kondisi tubuh kita gitu kan. Yang Dan penting juga keluarga kita. benar, dan yang penting adalah masaknya itu tetap dengan tadi yang kamu bilang, kita harus lengkap dengan segala macam protein, vitamin dan seratnya kan, agar masak nggak cuma masak. Karena kalau udah masak sendiri kan kita udah pasti mikir ke ini ya, faktor vitamin yang Iya. akan kita dapatin, yang kita berikan buat tubuh. Tapi gitu. kalau kamu termasuk yang di rumah itu menunya bener-bener yang merhatiin 4 sehat 5 sempurna itu, atau yang kayak random aja deh gitu? Aku yang penting udah ada protein, ada sayurnya, vitamin aku ambil dari buah kayak gitu. Oke. Bisa kayak gitu. Karena kan kalau kita pikir-pikir, mungkin kita suka yang kayak kalau untuk MPASI, anak kita se-straight itu kan sih, Iya, harus iya, lengkap, iya. ada prona, Disitulah prohe, sebenarnya titik balik kita untuk paham menyadari semua diri. Iya, gitu. bener Yang banget. selama ini kumakan adalah racun gitu ya. Iya, coba kalau buat baby kan kita harus ada buahnya, ada protein nabatinya, protein Iya, hewaninya, ada sayur yang tinggi serat, ada gitu-gitu lah. Jadi kayak kita juga kayak gitu, kita juga butuh itu. At least ada, biarpun mungkin nggak yang gimana-gimana banget, tapi ya ada ikannya misalnya, ada tahunya, ada Iya, sayurnya tempe gitu ya, telur gitu ya. Jadi walaupun simple, semuanya dapat dan Dapat. mencakup itu semua gitu. Mungkin kalau aku sih kadang enggak sekali makan ada semua gitu kan. Tapi kayak misalnya ntar yang aku pengen ikan sama sayur aja, ntar malam misalnya makan buah sama ikan aja gitu-gitu. Jadi kayak enggak yang sekali. Mungkin kalau baby kan sukanya kan harus sekali juga, semua dapat Ya kan. lagian kalau mau sekali semua dapat di blender aja kali ya semuanya, kayak bayi Iya. makan ya, empati ya kan. Jadi gitu. kita kan lebih ke menyesuaikan dengan durasi aja Iya ya. benar-benar. Jadi Gitu. kalau makan kalau sarapan kita butuhnya yang kayak apa, terus kalau makan siang mungkin boleh lebih agak berat gitu ya. Terus kalau makan malam mungkin jangan terlalu berat gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin soal tema nih ya, wanita harus bisa masak atau enggak gitu. Balik lagi ke pilihan masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang salah ketika kamu nggak bisa masak atau kamu jago banget masak gitu ya. Dan pastinya di pilihan-pilihan yang ada itu memang membuat mungkin bisa jadi apa ya, nyaman untuk yang penting bisa nyaman untuk kita sendiri gitu. Jangan sampai apapun pilihannya
justru bikin kita berat gitu. Jadi karena nggak bisa nih, temen aku semuanya bisa masak, aku harus bisa masak. Jadi motivasi boleh banget, tapi kalau gara-gara itu sampai naik asam lambung, bahaya ya. Gara-gara itu kepikiran, apakah aku harus bisa masak? Dari mana aku mau mulai ini semua? Apakah aku harus belajar dengan SpongeBob gitu ya? Karena kan memang SpongeBob yang sangat menguasai makanan itu ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Balik lagi, apapun itu semoga benar-benar bisa membuat kita sangat amat nyaman dengan pilihan kita masing-masing. Nyaman menjalani segala warna-warni kehidupan ini. Oke ya. Udah kalau gitu kita balik, kita akan ketemu lagi seperti biasa di Cerita Wanita, tentunya di episode lainnya yang akan membahas hal-hal menarik lainnya ya. Kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan pamit. Dan saya Citra juga pamit. Sampai jumpa. Bye.